Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan One on One bersama Anggia. Mirsa, kalau Anda ingat di awal pekan ini Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kementerian, Menko Pangan dan juga lembaga yang membidangi pangan melakukan panen raya di Majalengka. Dan tidak hanya di Majalengka, panen raya dilakukan di 14 provinsi di tanah air. Dan ini banyak yang menyebutkan Indonesia sudah mulai menatap swasembada pangan. Benarkah demikian? Kita akan bahas malam hari ini. Namun di tengah kabar gembira ini, kita juga sama-sama tahu kondisi ekonomi global sedang panas-panasnya. Apalagi perang dagang antara Amerika dan China semakin meruncing pasca Presiden Trump menaikkan tarif impor untuk China. Dan ini juga terjadi untuk Indonesia, 32% tarif impor yang diberlakukan untuk Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa melihat ancaman ini sebagai peluang? Saya akan berbincang langsung dengan Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan. Selamat malam Pak Menko. Malam Anggia, lama nggak jumpa, gimana kabar? Iya Pak Menko, Alhamdulillah. Pak Menko gimana, sehat? Baik, Alhamdulillah. Wah, ini saya lihat semakin sibuk, karena di bawah Menko Pangan ini banyak sekali ternyata ya, kementerian dan lembaganya. Pak Presiden itu memang luar biasa, karena rupanya hambatan utama kita itu aturan-aturan yang ruwet. Ya, sekarang birokrasi yang rumit gitu ya. Tumbang tindih. Makanya perlu ada koordinasi. Dengan koordinasi itu biasanya bisa mengambil keputusan-keputusan cepat dan itu terjadi. Iya, itu nanti akan kita bahas Pak Menko. Tapi yang paling menarik sekarang ini yang lagi ramai dan sedang hangat soal tarifnya Presiden Trump. Kita tahu nih Cina balas-balasan dengan Amerika ya Pak Menko ya. Nah, Indonesia sepertinya berhasil melakukan negosiasi dan bisa akan menaikkan nggak di angka 32% atau akan melakukan negosiasi. Kita lihat ini kan ditunda 90 hari nih Pak Menko. Ya. Tapi dampaknya seperti apa untuk Indonesia? Ya tentu raksasa ya bertarung pasti ada dampaknya gitu. Tapi buat kita, saya kira kita mesti percaya diri karena Bapak Presiden sudah jauh-jauh hari wanti-wanti. Bahkan masa kampanye dulu beliau sudah menyampaikan itu. Kita harus berdaulat, ya, pangan, energi, air, selalu dari dulu lama sekali. Kita jangan mengandalkan Barat. Nah, selalu itu, ya. Beliau sampaikan kepada kita mulai dulu, apalagi sekarang beliau sebagai presiden, ya. Dan semua kebijakan-kebijakan itu ternyata terjadi gitu ya. Begitu beliau presiden dan ini terjadi. Apa misalnya yang diwujudkan berhasil di masa pemerintahan Pak Presiden? Kesiapannya satu prioritas utama, top priority harus swasembada pangan. Ya kan? Tidak boleh tawar-tawar. Ya kan? 4 tahun. Maju lagi 3 tahun. Maju lagi 2 tahun gitu. Karena kerja keras semua pihak dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden, Anggi. Kemarin kita sudah panen raya di Majalengka, itu simbolik saja. Karena memang Januari kita naik produksi padi, naik hampir berapa ya? Hampir 50%, Februari naik 50%, Maret naik 40% sekian gitu ya. Jadi kelihatan sekali itu hasil kerja. Nah, puncak panen raya itu di Maret dan April. Maret, April. Tapi Maret kita puasa dan Lebaran, kemudian April kemarin baru dicanangkan panen raya serentak gitu. Sudah BPS melakukan data pendataan dari data BPS, bukan dari kami. Itu nanti produksi kita Januari sampai April akhir diperkirakan 13,9 juta setara beras. Artinya sudah melebihi kebutuhan nasional. 13,9 juta setara beras. Kebutuhan yang kita makan rata-rata 2,6 juta satu bulan. Berarti kalau 4 bulan 10,4 juta. Artinya ada surplus. Produksi kita 13,9 juta. Berarti kita akan surplus 3,5 juta ton. Nah, Bulog yang dibeli Bulog aja, Bulog kan sebagian dibeli oleh pasar. Bulog sudah membeli kemarin tanggal 10 itu sudah 800.000. Nah, diperkirakan sampai akhir April Bulog bisa membeli 1,5 juta ton. Kalau itu berhasil, apalagi sampai 2 juta, ya,
Maka sampai tahun 2026 kita nggak akan impor beras lagi. Sudah swasembada pangan. Boleh ya, gitu. Kalau ada yang bilang, oh ini Indonesia sudah menatap swasembada pangan. Oh bukan boleh lagi, nggak impor lagi ya swasembada. Udah dijamin impor itu 10% aja sudah swasembada, apalagi ini nggak impor. Nggak impor sama sekali. Iya, lama-lama kita jadi lumbung pangan. Jangan nggak percaya, insya Allah bisa. Nah, berkaitan dengan ini juga janjinya Pak Presiden ini Pak Menko. Iya, bahwa karena dukungan Presiden luar biasa. Menyerap harga gabah dengan harga yang bagus di angka 6.500. Ya, itu bisa direalisasi dalam artian benar-benar bisa menguntungkan petani, bukan lagi para pengumpul yang diuntungkan. Iya, itu tidak mudah. Karena ada tengkulak, ada apa namanya, ada penggilingan padi, ada bulog, ya banyak sekali hal. Dan selalu selama 28 tahun kebijakan-kebijakan itu ideal, tapi tidak ideal itu banyak merugikan petani. Sehingga petani kita sebetulnya 28 tahun itu pihak yang paling dirugikan. Nggak sejahtera kalau kita bicara petani. Dari petani yang punya sawah, punya kebun, 70% berubah menjadi buruh tani. Oleh karena itu, visinya, kebijakannya kita rubah. Ya, ini yang kadang-kadang susah dimengerti oleh teman-teman yang lain. Kebijakan kita harus berpihak penuh kepada petani dulu. Jadi misinya Bapak Presiden, petani harus sejahtera. Di zaman Presiden Pak Prabowo tidak boleh petani susah. Itu dulu. Nah, oleh karena itu Presiden perintahkan menetapkan harga gabah 6.500. Nggak ada yang komplain begitu. Nah, tapi 6.500 juga masalah. Karena ada rafaksi namanya. Apa itu? Rafaksi itu ada kalau baru dipetik basah itu 28 gitu ya. Ada kering sedikit dijemur mungkin jadi 20. Nanti kalau jemur keringannya lagi pakai alat itu silo mungkin sampai 14. Menyusut lagi. Jadi pengamat-pengamat bilang harus ada refaksi, harus ada aturan gitu. Nah, yang 6.500 yang rapaknya 14 gitu, yang 14. Petani bisa bikin berapa? Saya tanya, 28. Nah, semangatnya kita harus 6.500 diterima petani. Saya bilang waktu rapat ya, kalau begitu kita beli 6.500 yang bisa dikerjakan petani rafaksi 28. Ya. Nah, kalau dikeringkan ada harga lebih bagus silahkan saja, tapi minimal petani harus terima 6.500. Nah, sekarang betul seluruh Indonesia saya kira 99% sudah menerima 6.500. Ada nggak heavy pengawasannya? Pak Menko, pengawasan bahwa ini akan dijamin pemerintah nggak hanya sekedar seremonial kemarin aja membeli dan menyerap dengan harga 6.500, bahwa ini akan continue berlangsung seperti langsung terus. Ada impres yang sudah lahir, impres nomor 6 mengenai gabah. Gabah 6.500 diterima petani. Jadi penggiling padi biasanya kalau bulog yang beli ya kan, padi dibayar 6.500, masuk ke penggilingan padi, ongkosnya 1.000 per 1 kilo beras. Tambah lagi ongkos angkut ya kan. Memang nanti bulog belinya jatuhnya harganya tinggi. Tapi tidak apa-apa. Nanti bulog jual berasnya misalnya dihitung 12.000 atau 13.000 ya. Kosnya bulog jualnya 11.000. Rugi 2.000, itulah subsidi pemerintah. Ditanggung oleh pemerintah ya. Ya, 2.000 kali sejuta, 2 triliun. Ya. Mau dibanding bansos, dibanding subsidi energi dan lain-lain jauh. Kenapa? Petani itu produktivitas. Sama juga kalau pabrik itu tukang buat barang. Yang buat kita makan tuh namanya petani, karena dia produksi. Dialah yang memproduksi untuk kita menuju suatu pangan. Jadi kalau nggak sehat, itu yang harus diproteksi kan kata Presiden ya. Itu yang harus dilindungi. Jadi harus yang produksi ini dibela. Gitu. Pak Menko, ini kan semangatnya swasembada. Kita beras sudah boleh nih angkat topi nih bergembira. Kita sudah swasembada untuk beras. Apalagi target produk pangan kita yang untuk bisa swasembada. Tapi nanti dijawab nanti. Dan bagaimana caranya untuk bisa swasembada? Usai jeda, One on One bersama Anggi akan kembali untuk Anda. One on One bersama Anggi ya kembali ke hadapan Anda, dan saya masih bersama Bapak Menko Pangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan. Bang Zulhas, ini akrabnya dipanggil Bang Zulhas ini. Nama kerennya Bang Zulhas. Tadi kita sudah bicara pangan swasembada beras. Selain beras, apalagi komoditas kita yang mungkin kita bisa swasembada? Ya, jadi sebelum saya jawab ya Anggi, kita itu sebetulnya jauh bisa lebih cepat. Apakah swasembada pangan ataukah pembangunan lain ya. Asal kita bisa mengurai keruwetan yang ada gitu. Aturan-aturan yang banyak gitu ya. Apa keruwetan sekarang yang Anda saya ambil contoh kenapa misalnya beras ya. Kita 6 bulan sudah kelihatan hasilnya. Misalnya pupuk ya.
Pupuk itu harus ditandatangani oleh 500 bupati. Ditandatangani 38 gubernur. Ditandatangani 15 kementerian, ya. Ada aturan hampir 50 macam aturan. Pupuk sampai petaninya sudah panen. Pasti produktivitasnya rendah. Nah, ini begitu saya Menko saya pakas. Yes, birokrasi itu dihilangkan. Habis semua. Bagaimana sekarang mekanismenya untuk pupuk? Sekarang cuma dari Mentan. Pabrik pupuk langsung petani. Jadi langsung ya, langsung. Rantainya nggak terlalu panjang. Nggak ada rantai lagi, langsung petani. Dari pabrik pupuk langsung petani, disetujui oleh Mentan, selesai. Jadi sebelum nanam pupuk sudah ada, produktivitas naik. Makanya hasilnya tidak bohong. Waktu panen Januari, Februari, Maret naik 50%. Kenapa baru terfikirkan sekarang Pak Menko? Kenapa dulu birokrasinya sepanjang itu? Ya dulu juga itu, dulu belum ada Menko Pangan soalnya. Ini karena Menko Pangan birokrasinya hilang semua ya dia. Misalnya sekarang ada jagung juga, ya jagung juga sekarang luar biasa, peningkat kita luar biasa. Kita bisa swasembada jagung juga? Bisa lebih produksinya. Oke, di mana saja nih sentra jagung kita? Jagung itu hampir merata ya, Sumatera termasuk di Bima, Sumbawa, Gorontalo, itu luar biasa. Potensi untuk ekspor juga kah jagung bisa, kita? Justru jagung kalau kita sekarang lagi bingung nih, mulai ayam, mulai telur, mulai jagung ya. Bingung kenapa Pak Menko? Kebanyakan surplus semua. Iyalah, kan harus dijual kan. Kalau lama di gudang kan nanti lama-lama busuk juga. Betul. Harus mulai kita melakukan ekspor. Kemana? Sudah kelihatan nggak ini sasaran ekspornya di mana aja? Kemarin Mentan ekspor telur ke Singapura sudah mulai ya. Ini saya dengar lagi mau lagi untuk ayam ya. Oke, kemana target ekspornya? Ya nanti ASEAN dan lain-lain. Oke, bicara soal telur, sekarang soalnya telur sekarang berapa ya? Murah sekali tuh. 26.000 sekilo. Nah, kalau 26.000 di pasar, di pasar tuh kan? Yes, di pasar. Berarti di grosirnya, di distributor besar mungkin cuma 24.000. Ya. Berarti di telurnya berapa? Ya. Rugi. Padahal itu harusnya 28. Telur itu 30.000 lah paling murah. 30.000 ya? Iya, jadi kalau 60.000 tuh petelur ya rugi. Ya, kalau dia rugi nanti induknya bisa dipotong. Oke, bicara soal telur, mumpung sama dengan apa namanya jagung. Jagung nanti kalau produksinya melimpah mau kemana? Kan kita jagung kita wajibkan beli 5.500. Ya. Kalau berlebih harganya turun kan nanti orang nggak tanam lagi. Betul. Ini supply and demand harus dijaga terus makanya kita memang harus mulai nih. Makanya Pak Presiden mengatakan kita harus jadi lumbung pangan. Insya Allah terjadi. Tadi kan bicara telur, ini saya lagi ramai membaca nih negosiasi telur ala Zulhas kalau saya mau namainya karena sempat Pak Menko bilang ya kalau bisa kita ekspor kenapa tidak? Ini bagian dari negosiasi untuk Amerika, benar? Apa bisa? Kenapa nggak di sana berapa ya sekarang? 60.000 telur? 68.000 sekilo di situ. Iya kan jauh ya kita tapi bukan alat negosiasi. Karena memang telur dan ayam itu kita sekarang lebih ya. Jagung kita lebih, tapi dengan Amerika sederhana juga. Apa yang bisa dilakukan untuk negosiasi kita dengan Amerika? Oleh karena itu sebentar, oleh karena itu kita tidak perlu khawatir sekali bahwa ada dampak ya, bahwa ada ini iya, tapi buat Indonesia gitu, kita daya tawarnya tinggi. Oleh karena itu saya koordinasi sama Pak Erlangga, Pak, ini harus kita lakukan. Antara lain apa? Minyak. Kita impor minyak kalau saya nggak salah 25 miliar dolar. Kalau separuh aja digeser selesai udah. Surplus perdagangan. Selesai udah papu dah sama Amerika. Belum kita impor gandum. Gandum hampir 13 juta. Belum kita impor kedelai hampir 3 juta, ya. Jagung masih ya jagung industri tapi. Karena jagung industri kita baru memulai produksi. Belum bisa kita. Jagung untuk industri itu kita masih 1,9 juta. Tapi yang pakan, yang buat makan kita udah cukup. Lebih malah. Jadi untuk negosiasi dengan Amerika banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan. Banyak. Pak Menko sudah kirim surat, sekarang tinggal tunggu waktu untuk negosiasi. Kan, walaupun Pak Menko bilang nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebenarnya kan kalau melihat banyak yang disebutkan tadi iya, tapi Bu Sri Mulyani sampai ngomong ini nggak ada ilmu ekonominya yang dilakukan Trump sekarang ini. Nah iya, dia kan yang penting kan Amerika itu kalau saya defisitnya 10, ya saya kenain semua. Harus kembali kita. Harus saya minimal papu gitu kan. Nah gitu harus imbang minimal gitu harus imbang gitu. Itu kita bisa negosiasi buat kita. Jadi dengan Amerika saya kira kita punya kartu-kartu yang banyak. Hanya yang saya khawatirkan terserang ada sedikit nih. Makanya kita harus memperkuat kedaulatan kata Bapak Presiden. Khawatirnya negara lain melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama maksudnya? Ya misalnya kalau kita surplus dengan negara tertentu dia juga bikin tarif menyeimbang, gitu. Nanti negara lain bikin lagi tarif, ini bikin lagi tarif. Jadi kita agak repot untuk melakukan
apa namanya, menyimbangkan neraca bilateral perdagangan kan, gitu iya, ya. gitu. Oke. Tapi bagaimana? Tapi kalau hanya dengan Amerika saja, saya kira ya tadi kita banyak apa ya, alat untuk negosiasi. Pak Menko, kalau kita bicara Indonesia sama Amerika, oke lah, nggak usah khawatir dengan tarif 32%. Tapi kita kan juga tidak bisa mengindahkan ini perang dua negara besar ini, Cina dan Amerika pasti akan berdampak di kawasan pasti ya. Iya. Terutama untuk Indonesia, bagaimana kita mempersiapkan diri? Kata Pak Presiden selalu kita perkuat dalam negeri. Tiongkok itu pasar terbesarnya kan dalam negeri juga, gitu, ya kan? Kita juga harus memperkuat, harus memang termasuk pangan berdaulat, energi. Nah sekarang saya dengan beberapa pengusaha lagi mengembangkan, setiap kabupaten nanti akan dibangun misalnya untuk mengembangkan pabrik etanol yang dari singkong. Satu kabupaten satu, ya kan? Akan mengembangkan pabrik satu untuk kelapa. Kelapa laku sekali sekarang. Kelapa tuh. Laku sekali. Wow, itu kita bisa memajir, nggak ada kompetitornya sedikit. Kelapa. Atau kita perbanyak lagi sawit, CPO. Itu juga nggak ada saingannya kan? Saingannya nggak ada. Orang juga butuh. Jadi sebetulnya kalau itu kita perkuat ya kita nggak usah khawatir. Karena yang kita produksi belum tentu orang punya. Nah itulah sekiranya yang dilakukan Thailand. Thailand andalannya apa? Ekspornya yang besar. Masa dia bisa ekspor itu? Durian 4 miliar dolar. Coba yang benar. Durian dan kelapa juga tuh di Thailand. Kelapa lagi. Dia punya kelapa lagi, dia punya buah-buahan, dia punya sayur-sayuran, dia punya ikan dan seterusnya gitu. Kita juga lebih bisa. Maksudnya Indonesia yang sebesar ini kalah lebih bisa dari Thailand. Ya, dan ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini semua sekarang luar biasa. Saya ya sebagai Menko Pangan pede, percaya diri penuh. Percaya diri. Apakah masih akan percaya diri setelah kemarin Pak Presiden sempat ngomong ini, saya mau buka keran impor. Nah ini kan juga was-was nih, bingung nih orang-orang. Kalau perintah Presiden, menteri itu, ya menteri itu dalam teori kita bernegara. Yang berdaulat itu rakyat. Rakyat karena nggak bisa memimpin semua, maka pemilihan. Maka kedaulatan rakyat dipindah sama presiden. Maka yang berdaulat, yang punya kepribadian itu presiden. Kami ini namanya pembantu presiden, menteri. Jadi menteri-menteri itu perintah presiden apa siap jalankan. Nggak ada lagi yang lain. Nggak, kemarin tuh yang menarik tuh perintah presiden buka semua keran impor. Ini kan di satu sisi kita mau swasembada nih ya. Tapi kan juga tertentu. Kemarin kan di terakhir dibilang juga kita juga harus melindungi industri dalam negeri, termasuk apa tekstil kan. Pertanyaan Iqbal gitu. Tapi apapun perintah presiden, menteri itu tidak punya kepribadian. Yang ada tuh visi misi kepribadian presiden. Itu juga yang dikoreksi. Siap laksanakan. Pertek yang dikoreksi juga oleh presiden itu ya, peraturan teknis di kementerian. Bagaimana Anda melihat itu tuh? Apakah memang jadi penghambat selama ini? Perintah presiden apapun, pembantu presiden harus laksanakan. Titik, nggak pakai tanya jawab. Jadi birokrasi yang rumit-rumit dihilangkan, arahan presiden dipangkas semua gitu ya. Saya baru dapat tugas lagi, tanya Pak Presiden tanya Pak Menko, siapa tanggung jawab sampah? Saya Pak. Gimana menyelesaikan sampah? Saya sampaikanlah. Itu setahun selesai Pak, kasih impres. Itu. Khusus untuk pengelolaan sampah ada impresnya? Iya, ada yang keluarkan impres baru. Karena rumit. Itu ruwet tadi. Apa rumitnya ngurus sampah? Kalau ada pengusaha mau membangun insenerator untuk sampah, dia harus ke DPRD. Nanti DPRD setuju, dia harus bupati. Nanti bupati kalau 2 kabupaten dia harus gubernur. Nanti kalau gubernur udah dia harus DPRD provinsi. Pertanyaan saya. Sampai sini udah struktur. Tunggu Pak Menko, sebelum dijelaskan, apa urusannya Menko Pangan ngurusin sampah? Nanti dijelaskan di One on One bersama Anggia. Akan kembali usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan One on One bersama Anggia. Saya masih bersama Bang Zulhas, Pak Menko. Tadi sebelum kita jeda, ini saya tergelitik nih. Ini Menko Pangan ngurusin sampah, apa kaitannya sampai Pak Menko harus ngurusin sampah? Iya, memang tugas saya luas, Anggia, karena orang mungkin taunya pangan karena sudah swasembada beras gitu ya. Yang berkaitan dengan pangan lah pokoknya harusnya. Jadi saya karena lingkungan sangat terkait. Karena lingkungan itu di bawah koordinasi kami. Menteri Lingkungan Hidup itu sangat penting. Kalau lingkungan kita bagus, maka pangannya bisa berkelanjutan, gitu ya. Nah, lingkungan itu juga mengurusi sampah, mengurusi udara, ya, mengurusi keberlanjutan biodiversity dan lain-lain. Itu di bawah koordinasi kita. Nah, tadi Pak Menko bilang ngurus sampah ini rumit. Apa yang rumit? Memang izinnya rumit. Itu dia tuh. Kenapa izinnya? Birokrasi lagi nih. Balik-balik kita ngomong birokrasi lagi. Pak Menko, siapa yang tanggung jawab sampah? Saya Pak.
Gimana sampah ini? Setahun Pak kasih impres, saya selesai. Kenapa selama ini nggak selesai? Rumit Pak, rumit. Rumitnya di mana? Izinnya Pak? DPRD, namanya tipping fee, harus persetujuan DPRD, persetujuan Bupati. Kalau kabupaten gabung, tujuan gubernur, tujuan DPRD provinsi. Habis selesai itu negosiasi dengan Menteri Keuangan, lama lagi. Negosiasi dengan Menteri Lingkungan Hidup, selesai. Negosiasi dengan Menteri SDM, baru PLN, baru lagi. Wah, ruwet. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengurai kerutan? Sebelum jadi bahkan mungkin udah stroke duluan ya. Nah, Pak Menko sekarang ini kita apa pangkas. yang akan dilakukan? Saya udah tadi pagi tadi nyusun. Kita susun, impres, pangkas semua. Nanti izin SDM kasih PLN langsung dan antara yang menyeleksi teknologi. Jalan udah. Bisa nggak kita punya cita-cita seperti di Singapura, sampah dibakar dan kemudian bisa digunakan ini lagi? Ini yang lagi dikerjakan, setahun beres. Asal impresnya selesai. Oke, ini janji dari Pak Menko ya, setahun urusan sampah beres. Ini kan di Jakarta banyak nih sampahnya. Udah sampai gedung 14 lantai. Kalau ini nggak beres, itu menggunung. Cuma Indonesia sampahnya yang seperti gedung 20 lantai. Betul. Coba pergi ke Beijing nggak ada, pergi ke Seoul nggak ada, pergi ke Singapura nggak ada, pergi ke Jepang nggak ada. Bersih. Saya kira Arab Saudi juga nggak ada. Bersih. Karena mereka sudah pakai teknologi namanya insinerator. Kita akan lakukan itu nanti. Bisa. Kalau ini impres jadi setahun beres itu. Kita tunggulah janjinya ya. Iya, ini penting banget. Saya merasakan bagaimana sampah menumpuk di mana-mana itu, Pak Menko. Lagi saya dulu waktu jadi Mendak minyak kan ribut. Berapa lama selesai? 2 minggu. Selesai kan? Alhamdulillah. Beras berapa lama? Presiden bilang 2 tahun. Udah selesai tuh beras. Berarti gitu. Pak Presiden kita tunggu impresnya untuk ngurusin sampah. Asal impresnya ada gitu. Kalau dipercaya kita tugaskan, nah kita tanggung jawab. Tadi kan bicara ngurusin sampah. Ini kita penasaran lagi nih. Ini Menko Pangan ini sebenarnya bawahinnya apa aja sih? Tadi lingkungan hidup. Ada Menteri Lingkungan Hidup, ada Menteri Kehutanan, ya. Ada Menteri KKP. KKP itu urusan protein. Pangan kan nggak cuma nih. Kelautan dan perikanan. Beras. Di laut juga ya. Protein itu telur, ayam, ikan, daging, sapi, ya kan? Udang, biota laut, ya, keindahan laut, taman laut itu kelautan. Dosa juga. Gizi juga. Badan gizi. BKI juga. Bapanas, badan pangan, ya. Yang ngatur harga dan sebagainya itu Bapanas. Bulog walaupun di bawah BUMN koordinasinya sama kita. Belum nanti apalagi namanya itu badan karantina. Banyak urusannya, iya. 7 hari cukup nggak Pak Menko ngurusin? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Ini kan soal manajemen sebetulnya. Manajemen dan begini. Saya sudah coba 6 bulan ini. Kalau kita betul-betul based on merah putih, kita tulus ya. Jangan ada kepentingan pribadi di dalamnya. Karena ini orang-orang pintar semua. Ya, kalau kita betul-betul untuk kepentingan bangsa, kepentingan merah putih, semua ngikut. Yang berat saya sampai hari ini baru 6 bulan. Sudah menyelesaikan hampir berapa ya? 6 tambah 2, 8 impres. 8. Biasanya 8 ini bisa 5 tahun nih. Ini saya kelarkan cuma waktu 3 bulan. 3 bulan 8 impres semuanya. Makanya semua bisa lancar. Karena dukungan Bapak Presiden luar biasa. Kenapa? Kita bekerja dengan baik. Good will dari pemerintah sebenarnya. Luar Presiden, Pak Presiden. Iya. Bapak Presiden, wah luar biasa. Pak Menko itu luar biasa prestasi-prestasinya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan kondisi global yang saya sudah singgung tadi di awal. Apalagi sekarang dolar menguat terus, rupiah melemah di angka 17.000 nih agak gimana? Ya ada yang khawatir tuh wajar. Khawatir banyak orang. Ada yang khawatir wajar. Tapi kita saya bilang nggak usah khawatir. Kita percaya diri. Kenapa kita nggak usah khawatir? Kita akan memperkuat untuk ekspor. Kita akan swasembada. Pak Presiden bilang kita harus swasembada energi. Kalau setiap kabupaten kita bangun pabrik etanol, ya kan, maka itu cukup dari singkong, ya kan? Wah itu berapa banyak itu dolar semua tuh, itu. Kalau setiap kabupaten kita bangun pabrik kelapa itu sekarang laku sekali. Orang sekarang di Barat itu atau di Tiongkok kalau bikin bikin kopi nggak pakai susu, pakai santan kelapa itu. Itu lagi ngetren, top banget sekarang. Kita udah sampai ekspor nggak tuh? Sekarang kelapa kita habis. Ini sekarang banyak yang minta saya melarang ekspor kelapa. Enggak, saya bilang tanam aja. Jadi kalau tiap kabupaten ada pabrik itu, kita punya pabrik 500. Kelapa kan sekarang selama ini Tuhan yang tanam. Tuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Coba kalau semua tanah nggak boleh yang kosong, tanam kelapa saja. 500, kalau 10 kontainer satu bulan ekspor, berapa itu? Dapatnya dolar, makmur petani. Jadi kalau petani kita berdayakan, ya, kita urus dengan benar, ini suatu potensi yang luar biasa. Ekonomi kita akan tumbuh mulai dari desa. Wah, keren kan? Sounds cool ya, kedengarannya keren banget. Udah pede.
Mendaknya kan, Menkonya kan tenang gini tuh. Masa Menkonya tenang, tapi mungkin ini saya menyuarakan suara masyarakat boleh loh Pak Menko ya. Iya. Kita melihatnya swasembada oke, rencana pembangunan pabrik di mana-mana, tapi kita nggak bisa menutup mata kan pekerjaan juga butuh kan lapangan pekerjaan. Ini kita perintah presiden akan bangun koperasi 80.000 koperasi yang Konsepnya apa itu koperasi? Koperasi Merah Putih ini ya? Ini Kopdes yang koperasi yang dibangun oleh pemerintah daerah, ya. Tapi koperasi itu bukan hanya simpan pinjam. Nanti koperasi ini nanti akan ada warungnya. Sembako dari mana langsung dari produsen langsung ke koperasi desa. Jadi orang desa, warung-warung desa bisa ngambil sama dia. Ya, atau rakyat mau beli yang 9 pokok, telur, gula, beras, jagung segala macam cukup di situ. Ya kan? Jadi kita memotong rantai pasok yang panjang. Tunggu, dalam pikiran saya Pak Menko, koperasi ini koperasi simpan pinjam. Enggak sebatas itu berarti ya. Lebih jadi untuk, ada dagangnya, ada bisnisnya ya. Kemudian nanti pupuk, nggak usah lagi tengkulak-tengkulak, taruh koperasi. Koperasi jelas dikasih untung oleh pupuk Indonesia, langsung ke petaninya. Ya anggotanya yang memang dia juga gitu, jadi nggak akan ada tengkulak. Motong tengkulak-tengkulak itu. Pupuk udah pasti untung. Nanti gabah dari petani dibeli koperasi, baru setor ke Bulog, potong lagi tuh tengkulak-tengkulak, gitu ya kan? Nanti penyaluran bansos-bansos pakai macam-macam itu ongkosnya mahal, nanti bisa koperasi. Ya, kalau kirim untuk apa namanya? Bansos yang dibocor-bocor di sunat-sunat udah nggak ada lagi nanti ya. Koperasi. Koperasi. Ya, ada simpan pinjamnya. Nanti daerah yang menghasilkan ikan kita kasih cold storage. Ya kan? Ikan bisa disimpan dulu, nggak busuk. Kalau nanti petani di situ petani cabai, hari itu harga termurah, taruh cold storage dulu. Tapi kalau dia jagung perlu pengering, mesin pengering dikasih. Gitu. Sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinir koperasi, kan Pak Menko sebagai ketuanya nih. Ya. Itu secara general yang Anda sampaikan. Teknisnya akan seperti apa nantinya? Kan nggak gampang loh membangun 80.000 koperasi di seluruh daerah. Saya sudah mulai Senin tiap hari rapat. Ada satgas lagi? Satgas. Satgas pembentukan koperasi kan. Nanti ada saya ketuanya, nanti ada menteri-menteri. Ada menteri pertanian, desa, ada menteri koperasi, ada menteri desa, ada menteri dalam negeri, ada menteri KKP, ada menteri ATR, ada menteri keuangan, ada menteri BUMN, banyak ya kan. Nah, nanti ada pelaksana harian. Tiap hari rapat nanti. Pak Menko, apa nggak ribet? Karena ini melibatkan semua, banyak kementerian. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang penting ketulusan ada. Saya sih luar biasa dengan semangatnya sangat. Kalau anak muda sekarang nyebutnya gini Pak Menko, positif vibes banget sih Pak Menko. Insya Allah ini koperasi ini ya akan menghasilkan ekonomi yang luar biasa di desa dan itulah nanti akan menggerakkan pertumbuhan. Itu yang akan menyerap tenaga kerja juga. Akan berdampak luas, menyerap tenaga kerja banyak dan itu bisa nanti setahap demi setahap akan menghasilkan produk-produk yang ekspor. Kita masa kalah sama Thailand, ya kan? Tanah kita lebih luas, gitu ya. Tanah kita lebih subur. Nah, gitu. Pak Menko, satu hal lagi. Kalau bicara kan sepertinya gampang nih, ngomong tengkulak biar nggak bisa bergerak lagi. Tapi faktanya tengkulak itu adalah musuh petani yang sangat susah sekali diperangi selama ini. Apa yang akan dilakukan? Insya Allah saya selesaikan setahun. Apa yang akan dilakukan nanti? Dengan koperasi kita putusin tuh tengkulak-tengkulak. Nggak ada lagi. Sekarang gabah nggak ada lagi tengkulak, putus. Nggak bisa main lagi tengkulak. Tiarap semua tuh. Nggak ada. Kenapa? Dulu belinya kan beras, Bulog. Sekarang Bulog belinya gabah. Gabah. Nggak bisa lagi tengkulak main gitu. Jadi selama kita tulus, sungguh-sungguh untuk membela mereka, jalan selalu dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke. Di mana saja 80 koperasi yang akan dibangun oleh Pak Menko, nanti kita akan lanjutkan. Tiap desa ada. Usai jeda. Sesaat lagi One on One bersama Anggi akan segera kembali. Tiap desa ada. Tiap desa satu koperasi. Anda kembali menyaksikan One on One bersama Anggi. Pemirsa, saya masih bersama Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulhas, ini kalau kita bicara soal koperasi, ini kan akhir Maret kemarin Presiden menginstruksikan untuk membangun koperasi Merah Putih. Tadi Bapak sudah bilang akan membangun 80.000 di semua desa. Itu di mana saja di seluruh Indonesia? 80.000 seluruh Indonesia tiap desa. Oke, itu untuk anggarannya semua sudah sampai dipikirkan? Anggaran ya, kira-kira antara 3-5 miliar, berarti kalau 80.000 kira-kira 400 triliun. Tunggu, satu desa 3-4 miliar? Iya kira-kira. Oh, cukup besar ya? Besar. Oke, untuk menggerakkan semua bisnis tidak hanya sekedar koperasi simpan pinjam gitu ya. Oke, sudah clear, mudah-mudahan itu bisa menyerap nanti tenaga kerja yang banyak ya? Banyak pasti. Oke. Jadi nggak usah khawatir, sekarang anak-anak muda ya, desa nanti akan menjadi pusat pertumbuhan. Jadi banyak sekali peluang-peluang. Jadi pertanian tuh dulu memang iya, tapi zaman Presiden Pak Prabowo
Kalau kita usaha di bidang pertanian, anak-anak muda mau ikut di sektor pertanian sangat menguntungkan, bisa jadi dolar. Menjanjikan, jadi dolar semua karena nanti. Sekarang kan ada trennya nih, anak muda nggak mau lagi bertani nih. Oh iya, kemarin rugi, ya kan, jadi petani miskin. Jadi petani rugi, jadi susah kan? Nah, ini nanti kita akan manage petani zaman Pak Prabowo yang akan paling menguntungkan. Mudah-mudahan ya, petani bisa lebih sejahtera. Oke, kita sudah bahas macam-macam nih, soal tarif sudah, soal pertanian, swasembada sudah. Nggak lengkap rasanya Pak Menko kalau nggak bahas sedikit soal politik yang paling hangat sekarang nih. Iya. Ada mungkin Pak Menko mengikuti. Jangan ketawanya, jangan politik udah mulai agak lupa saya. Ketawanya langsung nggak enak gitu. Agak lupa saya. Apa itu? Ini kan ada pertemuan momentum Lebaran kemarin ini luar biasa. Membangun silaturahmi kembali antar tokoh dan antar politisi. Kita juga melihat Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega pada akhirnya. Bagaimana kemudian di kancah politik merespon ini? Anda sebagai Menko juga, sebagai ketua umum partai juga. Jadi aslinya kita itu silaturahmi. Aslinya orang Indonesia itu ya silaturahim. Itu. Karena silaturahim itu akan menyelesaikan, kalau ketemu itu menyelesaikan separuh persoalan. Paling enggak udah beres 50%. Separuh udah beres. Ketemu aja tuh udah separuh beres. Belum ngebahas apa-apa nih. Belum. Udah beres separuh urusan. Jadi memang dari dulu, tiru dong para pendiri negeri ini kan. Beda partai yang backgroundnya Kristen, yang backgroundnya Islam bisa berunding ya kan. Bahkan yang komunis juga bisa ketemu, bisa pada waktu itu ya. Contoh-contoh itu, jadi tidak ada hambatan dalam, walaupun beda-beda ideologi, beda-beda partai, beda-beda background gitu ya, silaturahmi jalan terus gitu. Nah saya kira itu yang dilakukan Pak Prabowo, yang presiden tapi jiwanya besar gitu ya, jiwanya lapang. Presiden malah yang mendatangi. Beliau malah datang ke rumah Ibu Megawati. Jadi kita apresiasi Pak Presiden yang juga rendah hati datang, dan juga Ibu Megawati, dua-duanya. Jadi menurut saya silaturahim itu bagus. Termasuk juga Pak Menko silaturahmi ke Pak Jokowi kemarin ya pada Lebaran. Betul, saya ke siapa saja. Ya. Apalagi Pak Jokowi kan saya mantan menteri beliau. Di saat orang-orang mungkin agak menghindari tuh. Sekarang kan sedikit Pak Jokowi jadi pusat perhatian segala macam. Anda nggak masalah dengan itu ya? Nggak masalah. Ya kalau omongan orang terserah lah, nggak masalah saya. Yang penting kan saya. Ya. Saya silaturahim, saya juga datang ke. Memang karena sekarang kan kalau Pak SBY sudah ada ketum baru Pak Anu, Mas Ahaye, saya ketemu Mas Ahaye, salam sama Bapak gitu ya. Semua saya datang. Nah, apa sih Pak Menko yang dibicarakan ketemu dengan Pak Jokowi kalau boleh tahu? Ya Lebaran. Hanya Lebaran aja ya. Kangen makanan terus. Karena saya sama istri, Pak Presiden juga, Pak Jokowi juga sama istri, sama Bu Riana. Ada nggak Pak Jokowi mungkin? Kangen, saya dulu kan biasanya juga ikut mobilnya gitu ya. Jadi ya kangen ya, lepas kangen. Pak Jokowi suka beri ini nggak komentar, mungkin masukan dengan kondisi sekarang. Apalagi kan kalau Bapak membawahi Menko banyak nih, ada nggak mungkin masukan dari Pak Jokowi atau komentar dari Pak Jokowi terkait? Ya dalam pertemuan yang lama tentu banyak cerita ya. Tukar pendapat, tukar pandangan itu ya pastilah. Dan silaturahmi ke Pak Jokowi kemarin atas izin Presiden juga berarti ya? Atau bagaimana? Silaturahmi ke Pak Jokowi kemarin atas izin Pak Prabowo juga atau secara pribadi aja? Kalau silaturahmi Pak Prabowo itu kita bebas aja. Bebas ya? Iya. Tidak ada membatasi? Enggak harus. Walaupun background politik ini segala macam enggak bermasalah. Pak Presiden selalu silaturahmi itu bagus, silahkan. Oke. Nah, ya kan? Beliau tahu Presiden kita beliau. Kita pembantunya. Yang kita kerjakan apa perintah beliau. Jadi kalau silaturahmi itu silahkan aja, ada masalah. Oke. Kalau Anda sendiri melihat dengan jalannya pemerintahan di tahun pertama ini, menilai Pak Menko kinerja pemerintahan sekarang dan juga Pak Menko bagiannya dari pemerintahan seperti apa? Oh jelas kan itu hasil survei itu 80 berapa persen tuh? Tingkat kepuasan. Iya kan? Ya itu saya kira. Artinya kan sekarang bisa diukur, bisa percaya dengan angka Pak Menko. Iya kan kita kan nggak bisa kata kita. Misalnya saya sekarang produksi beras berapa, kan nggak bisa saya bilang ini bagus, harus gitu. Ada statistiknya, BPS kan ya. Gitu. Tapi, kan kita nggak bisa ya. Tapi kalau saya sendiri lihat kepemimpinan Pak Prabowo, beliau itu sangat patriotik, knowledge-nya lengkap. Mungkin lama ya, lama Pak Prabowo kan udah zaman Pak Harto sudah siap ya. Kemudian kalah berapa kali, saya ikut juga kalah berapa kali. Jadi sudah siap dan knowledge-nya cukup.
Begitu jalan ya sudah cepat. Dengan konsep-konsepnya yang sudah siap, tinggal dieksekusi. Bayangkan saya 4 bulan udah dapat impres atau perpres itu 8. Biasanya nih kalau 8 nih bisa 4 tahun, 5 tahun kan. Ini ya belum 6 bulan. Nah, Pak Menko. Jadi kita juga kerjanya cepat gitu. Karena memang beliau punya knowledge dan siap. Ya, Pak Menko, di saat kalau pemerintah ini melihat kan Indonesia bright, baik-baik saja semua. Wah, saya mendengarkan hampir 1 jam. Sebentar Bang. Saya dari awal ini kita optimisme semua, tapi kita nggak bisa nutup mata, di luar banyak orang yang merasa khawatir apa segala. Makanya. Apa yang ingin disampaikan nih ke publik nih, Bang? Langsung. Tidak usah khawatir ya. Saya melihat dan kita semua sekira pemerintahan, para menteri, apalagi Bapak Presiden selalu mengatakan Indonesia baik-baik dan terang. Ya, insya Allah. Jadi tidak usah khawatir gitu. Itu dari kita dari mana saja melihat. Lihat dari APBN kita, coba lihat ya. Dari pertumbuhan ekonomi coba kita lihat, dari cadang kita lihat. Dengan efisiensi ini juga masih baik-baik saja. Contoh ya. Danantara itu kan salah satunya diambil dari keuntungan BUMN. BUMN betul. Lalu BUMN kan kemana uangnya gitu. Ini kan keuntungan diambil untuk investasikan. Coba itu berapa banyak akan menghasilkan nilai tambah. Pekerjaan-pekerjaan baru, produksi-produksi baru, industri-industri baru. Udahlah, Indonesia terang udah. Indonesia terang seperti matahari. Karena Pak Menko sudah Indonesia terang seperti matahari itu, pemirsa mungkin bisa lebih tenang sedikit. Pak Menko sudah singgung soal Danantara, boleh nggak di-spill ke kita sedikit, sudah sejauh mana nih Danantara mungkin bergerak cepat. Tadi saya rapat dengan dengan Pandu. Ya, karena nanti kita akan banyak bersinggungan dengan Danantara. Dan bisnis ini. Bukan sosial, ini bisnis. Apa Pak Menko boleh misalnya investasi di mana bidang tertentu, bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang apa yang layak dan untung bisa. Ya, misalnya asingnya 49 dan antaranya 51 kan mayoritas juga gitu. Teknologinya di sana udah. Sudah ada mulai investor misalnya dari sekarang luar tertarik untuk kami masuk. Tadi bicara soal sampah kan, insinerator itu kan 7 tahun pulang modal, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun yang ambil untung. Dan antara nanti kita minta seleksi teknologinya. Kalau Danantara tertarik karena untungannya juga bagus, menggiurkan, silahkan kalau mau berpartner dengan ya kan investasi kan. Berbicara soal investasi, sudah mulai ada investor dari luar yang untuk udah banyak diajak. Banyak. Termasuk kemarin terakhir kita akan bangun refinery. Ya. Refinery di 18 refinery. Itu secara angka atau memang akan direalisasikan? Bangun, nggak pakai angka, bangun kenyataan mulai tahun ini. Kalau refinery bisa dibangun 18 ini akan jadi yang pertama dong di pemerintahan kita. Ada hilirisasi yang lain-lain, banyak yang akan dibangun. Di mana saja itu 18? Termasuk nanti pakan, untuk pakan ya, akan dibangun. Pabrik-pabrik padi akan dibangun. 18 refinery akan di mana saja, Pak? Terus yang saya ingat di kampung saya, Lampung 1. Wah, akan dibangun di Lampung 1. Ya kan 18. Ya di Jawa tentu ada beberapa, Sumut ada berapa gitu. Apa artinya agar lebih mempermudahkan. Apa artinya dengan pembangunan 18 refinery di tanah air kita? Ya bayangin nanti kita akan tidak tergantung kepada tempat lain gitu ya. Itu belum nanti tenaga kerja, nilai tambah. Kita akan bangun nanti hilirisasi, banyak yang akan dibangun. Tahun ini. Itu realisasinya akan tahun ini. Artinya kekhawatiran selama ini yang menyebutkan, apalagi bicara Danantara ya, Anda juga mungkin mendengarkan Pak Menko mendengarkan. Seperti matahari. Indonesia cerah seperti matahari. Mudah-mudahan matahari jam 12 terang benderang. Insyaallah. Pak Menko, yang pasti semangat optimisme tentu harus dibangun untuk Indonesia, nggak cuman hanya. Terutama untuk petani. Selama zaman Pak Prabowo Presiden tidak boleh ada petani yang susah. Itu beliau selalu sampaikan kepada kami. Itu akan di-remarks itu oleh para petani. Petani nggak boleh yang susah. Yang menyaksikan malam ini di One on One, dengarkanlah janji Pak Menko nih, nggak ada boleh petani yang susah. Mudah-mudahan itu benar-benar bisa direalisasikan. Ya cuma kita perlu waktu kan. Sekarang kan sudah 6.500, pupuk sudah. Jadi ya nggak semua sekaligus kan. Tapi kan yang kita lakukan sudah ada buktinya. Kita kan harus yang ragu-ragu, yang was-was, kita jawab dengan hasil kan. Kita jawab dengan fakta gitu. Ya. Misalnya sekarang pupuk dulu susah, ada sekarang. Buktinya apa? Produksinya naik. Gabah gimana? Sekarang 6.500, nggak ada lagi yang ribut gitu ya. Jadi kita buktikan, Anggi. Pak Menko, terima kasih sekali sudah hadir. Terima kasih juga sudah menyebarkan energi yang positif. Dan yang paling saya tunggu adalah bagaimana nanti pengelolaan sampah biar bisa beres. Kalau bisa dibakar, dibakar. Saya bilang sama Pak Presiden, Pak kasih saya impres tahun selesai. Pak Zulkifli Hasan, Menko Pangan RI, terima kasih sekali sudah hadir di One on One bersama Anggia.
Sehat selalu Pak Menko. Sama-sama, karena ada amin. banyak lembaga di bawahnya. Terima kasih. Kasih. Kita jumpa lagi pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menko Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan. Kita jumpa lagi pekan depan di One on One bersama Anggia. Selamat malam.